Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Najib Syirajin Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Asy-Syiyam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kita bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa kembali tercurah pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Warawal Imam Muslim an Abi Umamah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi al-hadis. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abi Umamah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di Yaumal Qiyamah akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang ahlul Quran atau ahli membaca Al-Quran. Jadi yang membaca Al-Quran nanti akan diberikan oleh Allah pertolongan melalui Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Ini sesuatu yang mungkin kita perlu pertegas dalam kehidupan ini, bahwasannya Al-Quran itu memang sesuatu yang memiliki mukjizat. Yang pertama, yang kedua berasal dari Allah yang Maha Agung untuk menyapa kita, alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah menyampaikan memberi percontohan istilahnya bahasa manusia dengan hewan-hewan itu loh. Yang namanya kita bisa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa simbol-simbol. Misalnya dengan burung kita peteti ini kok nggih. Burung itu saja bisa akhirnya nanti manggung nggih. Niku krono hanya isyarat itu. Atau kucing ketika kita panggil dengan us istilahnya itu. Ataupun nanti hewan ketika seperti kerbau dengan her. Itu aja mereka sudah tahu dengan bahasa-bahasa demikian. Makanya ketika banyak kita tidak tahu dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an, tapi kita bisa tersentuh batiniah kita. Wabil khusus ketika kita mendengarkan lantunan qira. Niku kita sebenarnya nggak paham, tapi seperti tergetar di dalam jiwa kita. Karena apa? Memang ini adalah alat komunikasi Allah dengan kita. Komunikasi Allah dengan kita itu diwasilai dengan Al-Quranul Karim. Faham atau tidak faham nanti itulah yang akan berperan di dalam jiwa kita. Maka ada hadis termasuk meskipun jarang yang memakai karena tidak itu man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin berbincang-bincang dengan Allah, bacalah Al-Quran. Jadi sebenarnya di dalam itu banyak Rasulullah memberikan contoh. Ketika nanti bertemu dengan ayat rahmat, itu Allah Kanjeng Nabi itu berdoa. Bertemu dengan ayat-ayat azab, itu Rasulullah juga berhenti untuk memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipun setel ngoten. Lah kita kan sudah ada macam-macam Al-Qur'an itu yang diwarnai enek kuning, enek abang, hijau niku to nggih. Enek kalimat-kalimatnya itu apalagi kalau kita sambil pelan terjemahannya juga dibaca kita. Itu nanti kita juga ketika muncul kata Allah kita betul-betul digetarkan di lafaz niku. Nggih, maksudnya betul-betul disambungkan tadi sambil berbincang-bincang kepada Allah. Itu sungguh nanti akan menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa. Ada hubungan antara hamba dan Tuhannya. Maka kalau ketemu dengan ayat rahmat selalu
bermohon rahmat Allah, ketemu ayat azab. Ketika kata-kata itu menunjukkan azab ataupun kata-kata yang menunjukkan siksa, dipelankan suaranya, tidak dibesar. Jadi seolah-olah sudah ada notnya ya, ada ritmenya. Ketika di sini itu harus ini kabar gembira ya harus gembira, masuk kabar gembira harus kita sedih, itu kan kebalikannya ya. Itu ada anunya sendiri nggih. Wa syafa'atul Qur'ani innama yanaluha mayatruhu haqqa tilawatih wa dzalika bi mutaba'ati ahkamih min ihlali halalih wa tahrimi haramih wa takhalluqi bi adabi wal qiyami bi wajibatihi fil laili wan nahar kama rawan Nasa'i an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Dzukira inda sahabi Syarihul Hadrami radhiyallahu anhu qala yatawassadul Qur'an la yuksirun naum alaihi hatta yasira lahu kal wisada bal yaqumu bi wajibatil Qur'an wa huquqi wa la yaghfulu dzalik. Syafaat Al-Quran itu diperoleh bagi orang yang membacanya dengan benar-benar pembacaan. Maka ada kalau kita ningali di dalam khotamannya atau doa khotmil Qur'annya yang biasa dipakai oleh Syekh Munawir bin Abdillah Rosad menika, maka di sana itu disebutkan ya Allah ya Rahman Rahim, hamba bermohon kepada Engkau, seolah-olah kami bacaan ini adalah meskipun banyak kurangnya Engkau catat faktubhu alat tamami wal muhadzab alat tamami wal kamali wal mulhazzabi min kulli ilham. Meskipun bacaan kami ini mungkin kadang nanti ketotoran, ada takdimin au takhirin au zaighil lisan, keterpesetnya lisan, ada kadang au nuqsanin au ziyadah, kadang nambahi atau ngurangi. Kadang-kadang tidak pas, ini ayat azab, ini ayat rahmah, enggak, pokoknya ditabrak. Orang seharusnya berhenti terus saja atau seharusnya terus malah berhenti dan sebagainya, kan kita rambu-rambunya malah kadang-kadang kacau. Nah, seperti kalau lalu lintas itu nggak ngerti rambu-rambu kan bahaya ya, nggak ngerti rambu-rambu yang merah malah buanter. Kalau kita itu kalau ada lampu lek wayah warnane kuning itu gaspol apa gas rem, siap-siap ngerem. Wah ya malah sebuanter nih. Itu di dalam padahal itu ada rambu-rambu nih macam-macam motor itu. Tapi yang harus berdoa itu faktubu alat tamami wal kamali wal muhadzabi min kulli ilham. Ya Allah, meskipun kados yo ngoten mawon panjenengan wis panjenengan pirsa mugi panjenengan catet waosan punika seolah-olah sempurna nggih. Kados to orang-orang yu'addihi, seperti orang-orang yang yu'addi hukukahu yang menunaikan hak-haknya dengan mal a'dha'i wal qalbi wal lisan, dengan seluruh tubuh, yukudune tubuhnya dalam keadaan khusyuk, hatinya hadir, lisannya juga. Kadang kan kita membacanya sak sire misalipun ngoten niku kedahatan. Itu akan diberikan kepada orang yang mengikuti hukum-hukumnya. Jadi istilah pemoning di dalam Al-Quran ini menerangkan tentang berkaitan yang halalnya, hal yang dihalalkan Allah atau diharamkannya, ataupun perilaku takholuk bi adabi, bagaimana membaca Al-Quran. Kan kadang-kadang enek sing wong niku duwe pemahaman bahwasannya memegang Al-Quran ora suci rapopo, padahal kan bahaya itu. Makanya sampai Imam Ghazali itu memberi cara kafarat orang-orang yang istilahnya memegang Al-Quran dalam keadaan tidak suci itu, kalau bisa membeli Al-Quran diwakafkan. Itu salah satu tinggi kafaratnya. Kita sering baca Al-Quran, megang Al-Quran tanpa wudu, memegang Al-Quran sembrono, itu seperti itu.
wa takhalluqu bi adabi wal qiyami bi wajibatihi fil laili wan nahar, dan bagaimana apa yang kita baca itu diijawantahkan dalam perilaku sehari-hari. Nggih, niku sing wa dzakara Imam Nawawi anil aksarin annam kanu yahtimuna fi kulli sab'i layalin. Kalau orang-orang dulu itu 7 hari ada yang sudah khatam Al-Qur'an. Al-Maunah ada berapa kali ini khataman yang paling yang membaca Mas Ahmad, Mas Zainal, nggih. Mas Sinten Zainal nggih? Ya. Berapa khatam? Malam? Oh, enggak, aku enggak nanyakan ibu-ibu. Oh, alhamdulillah, yang baca hanya 3-4 orang. Yes, alhamdulillah. Yes, lumayan gitu. Masalahnya apa? Kita itu kadang-kadang di Ramadan kemarin sebenarnya sudah pengen niat ya. Sesuk khatam Quran ini iso selama 1 bulan ini bisa khatam 3 kali, tapi dalam pengejawantahannya prakteknya niku biasanya wis 1 loro nu saben. Karena napa ya wis ngoten niku godhone, tapi cek apik niku. Karena napa niatul mukmini khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada eksekusi actionnya. Action iki jadi ditata sih, ya Allah, ora tercapai targetnya ya ora apa-apa, tapi sudah memiliki niat untuk demikian, karena hanya niat saja sudah bernilai pahala di hadapan Allah. Sing bahaya kan malah ora duwe semangat yo Ramadan teko mbuh sak nganune lah khatam yo alhamdulillah, ora khatam yo ora apa-apa, kowe ora ono nganu blas, ora ono greget. Karena greget ini berpengaruh kepada apa namanya, yaitu tadi geraknya itu. Hanya kadang-kadang karena mungkin berbenturan kegiatan dan lain sebagainya. Wa an ba'dihim bi kulli siti layalin khatamatan. Ada yang di dalam napa niku 6 hari, setiap 6 hari khatam. Wa an ba'dihim bi kulli khamsin. Sebagian lagi ada dalam 5 hari itu 1 khataman. Berarti kalau umpamanya 1 bulan kan 6 kali ini. Wan ba'dihim fi kulli arba'in, setiap 4 hari khatam ada lagi. Wan kasirina fi kulli salasin, bahkan banyak rata-rata tiap 3 hari itu khatam. Jadi 1 hari 10 juz. Iki ya wis ora kaya kelas awake dhewe, kelas wong-wong salafus saleh ngoten. Mantap. Wan ba'dihim fi kulli lailataini. Ada lagi sebagian mereka dari orang-orang soleh, berarti kalau orang soleh wakeh itu setiap 2 hari 2 malam itu udah khatam Quran. Wa khatama ba'duhum bi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Ada yang dalam sehari semalam itu 1 khataman. Ada yang wa fi kulli wa minhum may yahti fi kulli yaumin wa lailatin khatamataini. 1 hari itu 1 malam itu 2 kali khataman. Masya Allah, ini Imam Syafi'i ini nanti ada. Imam Syafi'i itu kalau beliau itu menghatamkan itu berapa kali? 2 kali dalam Ramadan sehari itu. Siang pagi itu 1 kali khataman, nanti terus mulai malam itu sampai sahur itu 1 kali khataman. Jadi tapi memang ya sudah umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran no ya. Beliau kan umur 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran. Makanya kalau jadi imam mazhab itu pantas. Ya, pantas paham bahasanya, paham apapun uslubnya dan lain sebagainya. Dalam sehari semalam beliau 2 kali. Itu selain daripada dari waktu sholat. Itu Masya Allah. Jadi ini wa kana al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu idza dakhala Ramadan yahtimu bin nahari fi kulli yaumin khatamatan. Adalah Imam Bukhari itu ketika masuk Ramadan beliau menghatamkan di setiap harinya itu 1 kali khataman. Wa yakunu khatamuhu indal iftar kulli lailah wa yakunu inda kulli khatamatin da'watan mustajabatan.
Beliau selalu menghatamkannya setiap akan berbuka. Nah, jadi mulai pagi ini setiap malam dari sampai pagi, pokoknya waktu iftar mau berbuka itu beliau menghatamkan Quran. Jadi wah, alangkah indahnya sing bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak atau mas-mas ini yang kegiatan sore itu sambil mendidik anak-anak karena waktunya mustajabah. Kadang yang orang yang tidak ada kegiatan sore itu sudah malas-malasan hanya menunggu menunggu daripada menunggu berbuka itu mungkin ya nonton TV dan lain sebagainya. Tapi kalau ada kegiatan TPA, TPQ itu kan malah waktunya waktu yang sangat mustajabah. Dan Imam Bukhari juga setiap iftar itu waktu berdoa khatmil Quran itu beliau dengan berdoa, tapi tidak disebutkan dalam kitab ini. Waqad fasaltu hadzal bahsa fi risalati al-ataiyah awal adhkarul waridah ana al-laili wa atrafan nahar. Pengarang kitab ini menyatakan telah aku sendirikan dalam kitabku yang berjudul al-ataiyatu wal adhkarul waridah ana al-laili wa atrafan nahar dari kitab lain. Wa min matanibi al-iksaru minal istighfari wa minat tahlil wal iksari min dzikrillah ta'ala. Dituntut dalam bulan ini yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini kita memperbanyak istighfar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini usah kata-katai. Dan juga la ilaha illallah nih, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Waktu kukur tarweh nih kok kan kur tinggi ngajari istilahnya kita. Makanya di waktu-waktu selain taraweh jangan memperbanyak mboten napa-napa, perbanyak mawon sak kata-kataipun. Memperbanyak istighfar, kalimat tauhid la ilaha illallah, juga berzikir kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullah ta'ala fi Ramadan maghfurun lahu." Dzakirullah ta'ala fi Ramadan utawi wong-wong kang zikir maring Gusti Allah ing bulan Ramadan iku den ngampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Wasailullah ta'ala fihi la yukhayyabu, dan orang yang meminta kepada Allah di bulan Ramadan ini tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Hanya saja awake dhewe ndongane sing tenanan iki apa sing menjadi hajatipun niki. Ada yang wasailullah ini mustajab karena bulan ini adalah bulan bagaimana Allah memberi bonus yang kuatah dumateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabrani wa ghairu. Wa taqaddama fil hadis qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaksiru fihi min arba'i hisalin wa hiya al-iksaru min qauli la ilaha illallah wal iksaru minal istighfar wa su'alul jannah wa ta'awudzu minan nar. Pada hadis yang terdahulu telah disampaikan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah oleh kalian dari 4 hal, yakni memperbanyak membaca ucapan la ilaha illallah, yang kedua ucapan istighfar, yang ketiga memohon surga, yang keempat memohon perlindungan dari neraka. 4 hal ini dikir jaluk swarga berlindung dari neraka. Wamin matalibi siyami Ramadan adabu aksaru minas shadaqah. Kedua, selain yang tadi banyak zikir, adalah bulan ini adalah memperbanyak sedekah. Afdhalus shadaqati iku shadaqatu fi Ramadan, shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemarin kita telah sampaikan, meskipun itu hanyalah seteguk air ataupun 1 buah kurma, ya. Dalam kita sampaikan dari kitab ini itu. Ini sebaik-baiknya sedekah itu pada bulan Ramadan. Maka dikatakan bahwasanya Ramadan itu disebut juga dengan syahrus shadaqah. Disebut juga dengan syahru it'amut ta'am. Bulan memberikan makanan orang lain. Makanya wong Islami luar biasa kok. Perintah Kanjeng ini Nabi ini terus dilakoni. Akhirnya enek bahasane awake dhewe apa? Takjil
takjilan itu kan sakjane nglakoni apa sing didhawuhi Kanjeng Nabi, sedekah di bulan Ramadan. Mungkin rada neh bengine wae maca Al-Qur'an ada namanya jaburan. Masih wonten jaburan. Oh tak kira enggak ada. Alhamdulillah masih jaburan. Nanti kalau malam untuk yang lain ada namanya sahur, bagiane sahur. Ya Allah, ini kan udah wa taqaddama fil hadisi anna syahra Ramadan syahrul muwasaah wa syahrun yuzatu fihi rizqul mu'min. Dan telah disampaikan dalam hadis yang terdahulu bahwa bulan Ramadan adalah bulan kita untuk saling tolong menolong, memberikan bantuan kepada orang lain. Juga disebut dengan bulan di mana rizkinya orang mukmin itu ditambah. Makanya kalau ingin rizkinya nanti di bulan yang lain bertambah banyak, kuncinya adalah di bulan Ramadan. Apalagi ini adalah di bulan April. Bulan April adalah bulan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbah Mun ngendikan ngoten nika. Iso dititeni nek wong ning bulan April itu nyekel dhuwit, insyaallah dalam setahun itu dia akan memegang uang. Anu jenengan pegang wae rasa tinggi dibelanjakne ben duwe-duwe. Dibelang betul usah dibelanjakne sik golek wayah maem anu mawon. Napa niku jaburan bareng-bareng, takjilan bareng-bareng. Niki ngomongan lho ngendikane Mbah Maimun senes anu. Kula nanti di YouTube jenengan cari aja keistimewaan bulan April menurut Mbah Maimun, itu aja nanti akan keluar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan la yus'adu an syai'in ila atah kama fi riwayatil Imam Ahmad. Kanjeng Nabi niku paling molo-molomane wong niku di bulan Ramadan. Karena setiap hari mesti deres wawasan Al-Qur'an disimak kalih malaikat Jibril. Setelah ketekanan malaikat Jibril niku beliau mesti terus niku. Tidaklah beliau diminta sesuatu pun kecuali akan memberikan. Wa inna syahra Ramadan syahrun maghfiratin wa rahmatin wa judin minallahi ta'ala wa ata wa tan yarhamu man min ibadi ruhama war rahimuna yarhamur rahman wa man jadala ibadi fi hadha syahri jadallahu ta'ala bil ata. Bulan Ramadan itu juga disebut sebagai bulan ampunan, bulan rahmat, bulan kedermawanan, bulan memberi. Maka Allah Ta'ala akan menyayangi, mencintai hamba-hambanya yang penyayang. Siapapun orang yang menyayang terhadap apa-apa yang ada di bumi ini, maka yang di langit semuanya akan menyayangi orang niku. Mlane enek wong kathah-kathah niku termasuk sayangi manusia napa ndongakne saudarane. Ndongakne apa jenis dulur-dulure yang tidak kelihatan. Doaul ghaibi mustajab. Doaul ghaibi lil ghaibi mustajab. Doane wong sing enggak hadir kepada yang tidak hadir itu dikabulkan Allah. Contohnya kula ndongakne kali Mas Nur Raihan. Tapi dia enggak tahu sebenarnya saya doakan, saya kirimi Fatihah. Misalnya loh, itu mustajab di hadapan Allah. Makanya kesusahan terus di ajeng tidur ya diabsen misalnya diabsen mulai dari orang tua kita, keluarga kita, diabsen terus siapa lagi guru-guru kita, terus sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, diabsen kabeh. Itu nanti itu otomatis nih, ini mustajabah. Kasih sayang itu tidak harus selalu berupa sesuatu yang materi, tapi di luar materi doa ini itu makanya banyak orang yang dicintai Allah itu sampai demikian memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah meskipun kelihatannya tidak nyata dalam beliau itu. Karena apa? Itu tadi mendoakan termasuk misalnya jadi pemimpin, itu kan mikir nanti kalau waktu bulan-bulan Syawal itu kan rame orang bepergian kemana-mana, sudah ada yang makanya saya teringat Kiai Kulo kalau bulan Syawal malah beliau kadang-kadang banyak tirakat gitu, ditangleti kok kenapa tirakat nih? Jenengan sudah ini Ramadan sudah selesai kok tetap tirakat.
Saya tirakat ini bukan untuk diri saya sendiri, nirakati jamaahnya, nirakati santri ini ditungakne podo selamat kabeh, ditungakne ben. Ini yang kelihatannya sepele tapi penting banget. Nggih. Kelihatan tidak nyata, kelihatan secara fisik tapi secara batiniah, mendoakan kebahagiaan, mendoakan keselamatan. Beliau menjawab juga apa? Kan wong podo lunga, podo numpak motor, naik kendaraan kemana-mana, ditungakni. Itulah orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Sesuk Pak Tamir yang ngono tirakat. Ya, tirakat jamaah kan podo enek sing mudik, enek sing lunga ning kono ning kene. Ya ditungakni. Nggih. Wa min matalibil siyam wa adabi itikhadus sahuri. Pun kelebihan dereng. Oh sampun nggih setengah jam. Mungkin kalau melewati batas dengan sesuk bosen nggih mugi-mugi wonten manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.